Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Lentera Edukasi. Baiklah, apa kabar Bapak Ibu? Mudah-mudahan Bapak Ibu selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Kali ini kita akan berbagi informasi mengenai penggajian P3K paruh waktu yang sementara masih dibiayai atau diberikan oleh BOSP 2026. Nah, Kemendikdasmen perketat syarat dana BOSP 2026 untuk gaji P3K paruh waktu. Nah, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen memberikan kebijakan relaksasi pembiayaan bagi guru dan tenaga kependidikan yang diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu melalui bantuan operasional satuan pendidikan, ya, bahwa kita ketahui setengah dari gaji P3K paruh waktu diberikan dari BOSP. Nah, kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 6 Tahun 2026 yang mengacu pada Keputusan Menteri PAN RB Nomor 16 Tahun 2025 tentang ASN paruh waktu. Berdasarkan Keputusan Nomor 20 dalam Kemenpan RB tersebut, sumber pembiayaan bagi upah P3K paruh waktu memang dapat berasal selain dari belanja pegawai sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, Pendidikan Nonformal dan Informal, Dirjen PAUD Dikdas FNVI Kemendikdasmen Gogot Suharwoto menjelaskan bahwa langkah ini dilakukan untuk memastikan proses belajar mengajar di sekolah tidak terganggu. Nah, kebijakan ini membantu menjaga keberlangsungan layanan pendidikan, termasuk mendukung tenaga pendidik di daerah yang mengalami keterbatasan pembiayaan, kata Gogot Suharwoto. Nah, meski memberikan kelonggaran, Gogot mengingatkan pemerintah, ya, dan pemerintah daerah bahwa kebijakan relaksasi tersebut bukanlah instrumen permanen, jadi hanya bersifat sementara, ya Bapak Ibu, ya. Nah, penggunaan dana BOSP untuk menyokong gaji ASN paruh waktu ini hanya bersifat solusi sementara, terbatas, serta tetap wajib mengacu pada ketentuan dalam petunjuk teknis BOSP, ya, masih berbenturan dengan juknisnya, yaitu kebijakan relaksasi ini terbatas dan bersyarat, maksudnya hanya berlaku pada tahun 2026. Ingat ya Bapak Ibu, ya. Bapak Ibu yang paruh waktu yang digaji dari BOSP itu berlaku sampai 2026 dan hanya diberikan kepada pemerintah daerah yang mengajukan permohonan. Nah, jika pemerintah daerah Bapak Ibu tidak mengajukan permohonan atau pengecualian ini, maka tidak akan diberikan lagi, seperti itu, ya. Gogo juga mewanti-wanti agar kebijakan ini tidak dijadikan alasan bagi pemerintah daerah untuk mengurangi porsi anggaran pendidikan di daerah masing-masing. Nah, beban pegawai idealnya tidak hilang begitu saja ke dana operasional sekolah, ya. Nah, kebijakan relaksasi ini tidak dijadikan alasan bagi pemerintah daerah untuk mengurangi komitmen pembiayaan pendidikan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD, ya, atau tidak mengganggu sama sekali APBD, ya. Harapannya seperti itu, ya. Nah, pemerintah daerah tetap diharapkan menjaga komitmen kuat terhadap pembiayaan pendidikan secara berkelanjutan, tambahnya. Nah, ada dinamika lapangan dan ketimpangan fiskal. Langkah relaksasi ini muncul sebagai respon atas tantangan kompleks yang dihadapi pihak sekolah saat ini. Di satu sisi, satuan pendidikan dituntut untuk meneruskan meningkatkan kualitas pembelajaran, memperkuat pencapaian literasi dan numerasi, serta mendorong layanan pemerataan, itu, ya, di satu sisinya. Namun ada di sisi lain juga sekolah dihadapkan pada kebutuhan operasional yang rumit secara administrasi dan sebagainya, lah, termasuk dalam pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan, termasuk juga untuk pembiayaan gurunya, seperti itu, ya Bapak Ibu. Nah, Kemdikdasmen itu memahami bahwa kemampuan keuangan setiap wilayah atau daerah dalam mempertahankan energi honorer ke skema paruh waktu itu sangat timpang. Jadi
ada sebagian yang belum mengangkat honorer menjadi paruh waktu di sebagian daerahnya, ada juga seperti itu ya. Kita juga memahami bahwa pemerintah daerah terus berupaya mendukung layanan pendidikan dengan kondisi fiskal yang beragam di masing-masing daerah ya, tentunya kompleks sekali ya Bapak Ibu ya. Kondisi ini menuntut adanya kebijakan pembiayaan yang tidak hanya akuntabel tetapi juga adaptif, responsif dan mampu menjawab kebutuhan real di lapangan, kata Gogot. Nah, oleh karena itu kebijakan dana BOSP atau BOS tahun anggaran 2026 disusun dengan mempertimbangkan masukan dari daerah serta dinamika implementasi di lapangan ya. Nah, meskipun relaksasi ini, dana BOS diharapkan tidak hanya menjadi instrumen pembiayaan sederhana melainkan mampu mendukung meningkatkan kualitas dan menjaga keberlangsungan layanan pendidikan. Nah, bagaimana di daerah Bapak Ibu penggunaan BOS-nya seperti apa ya? Nah, polemik dan ketidakpastian regulasi. Selain tadi ya bahwa gaji ketika paruh waktu masih ditanggung dengan BOSP, mungkin ada polemik lain atau isu yang mengenai pembiayaan P3K paruh waktu belakangan ini memang memicu polemik besar akibat belum adanya standarisasi atau regulasi ya. Nah, pendapatan secara nasional dari pemerintah pusat, walhasil tingkat kesejahteraan para pendidik diserahkan sepenuhnya kepada kemampuan daerah masing-masing. Jadi artinya sangat beragam nih Bapak Ibu ya. Ada yang digaji 300.000, ada yang tidak mendapatkan gaji sama sekali, dan ada juga yang dari BOSP. Pokoknya macam-macam ya. Kondisi ini memicu gelombang protes di berbagai wilayah Bapak Ibu ya. Jadi istilahnya ada pertanyaan besar, kenapa daerah lain mendapatkan misalnya dari APBD-nya atau dari BOSP-nya. Nah, sejumlah daerah upah yang diterima guru paruh waktu dinilai sangat minim karena dihitung berdasarkan per jam. Nah, kalau misalnya per jamnya 30.000, ada juga yang 50.000, bagaimana dengan kondisi sekolah Bapak Ibu di sana ya? Nah, masalah kian pelik disebabkan beberapa kabupaten belum memplot anggaran gaji tersebut secara matang di APBD yang berbuntut pada keterlambatan pembiayaan hak sedari berbulan-bulan lalu. Nah, ini kebayang ya, jika Bapak Ibu telat gajian selama 3 bulan 4 bulan, apakah semangat kerjanya masih sama? Nah ya, di luar masalah isi dompet, dasar hukum skema paruh waktu ini juga dinilai masih rapuh ya. Walaupun ada audiensinya sebenarnya dari Aliansi P3K Paruh Waktu Indonesia dengan anggota DPR yang rencananya besok ya, tanggal 8 ya. Kemudian mekanismenya sejauh ini baru diatur melalui keputusan menteri dan belum tertuang kuat dalam PP yang menjadi turunan dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Nah, itulah informasi yang penting buat Bapak Ibu ketahui ya. Silakan bagaimana penggunaan dana BOS di daerah Bapak Ibu, apakah dana BOS masih membayar para guru P3K paruh waktu tersebut? Mudah-mudahan informasi ini cukup membantu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.